yang sebenarnya sedikit memberikan informasi saja, menyampaikan informasi apa yang pernah Tiang ikuti kegiatannya di Denpasar, Bali bersama Pak Doktor dan kebetulan Pak Kabit juga terkait dengan rapot pendidikan. Sebelum Tiang sampaikan lebih jauh, banyak istilah yang kita dengar belakangan ini, antara lain ada platform rapot, profil pendidikan, kemudian ada rapot pendidikan. Nah, supaya informasi kita satu, bahwa rapot pendidikan itu nanti akan ada pada tahun 2023. Yang baru ada sekarang adalah profil pendidikan. Jadi rapot pendidikan itu merupakan delta atau perbandingan antara indikator-indikator terpilih yang didapatkan dari sumber AN, Asesmen Nasional, survei lingkungan belajar, kemudian data GTK PTK, serta pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh Bapak dan Ibu guru kita, termasuk juga data dari BPS. Itu yang pertama. Jadi nanti perbandingan indikatornya itulah yang akan muncul di tahun 2023 sebagai rapot pendidikan. Nah, yang ada sekarang baru platform rapot pendidikan yang hanya bisa kita akses dengan akun Belajar ID. Dan yang yakin kalau di SMP Negeri Bukabit, alhamdulillah sudah 100% login kayaknya. Yang dapatkan informasi dari BPMP kemarin sudah ya 100% lah sudah login. Nah, untuk menganalisisnya ini nanti pada awal-awal kemarin kita sudah diberikan bimbingan sama Pak Korwas, itu juga sudah sangat luar biasa. Tetapi setelah Tiang mengikuti di Bali, lebih disederhanakan lagi. Jadi ada teknik-teknik yang membuat kita di dalam menganalisis itu akan sedikit mudah. Karena di sana ada program-program yang kita ditawarkan oleh kementerian di benahi itu, proses benahi itu atau perbaikan itu, ada 10 program benahi nanti setelah kita identifikasi dan cari akar masalah dari profil pendidikan kita masing-masing di satuan pendidikan. Nah, ini tidak cukup waktunya 1-2 jam, dan kalau memungkinkan nanti mungkin bisa kita praktik libatkan tim pengembang dari sekolah kita. Karena bagaimanapun juga nanti dokumennya ini akan langsung kita jadikan sebagai RKT. Menurut informasi dari kementerian kemarin, RKT itu sekarang tidak usah tebal-tebal katanya. Ini saja hasil analisis dari profil pendidikan kita yang sudah dilaksanakan proses pembenahan dengan berbagai kegiatan itu yang langsung dijadikan sebagai RKT. Adapun nanti yang menggunakan anggaran pembiayaan itu langsung masuk sebagai ke RKAS-nya. Nah, nanti kita kita padukan dengan komponen-komponen yang ada di aplikasi Arkas. Nah, itu saja mungkin informasi yang penting. Dan di proses pembenahannya itu juga perlu saya informasikan, banyak sekali di sana kegiatan-kegiatan yang sudah diuji cobakan juga terhadap beberapa sekolah dengan memanfaatkan kegiatan yang minim biaya atau tanpa biaya, antara lain di platform Merdeka Mengajar. Itu oleh staf ahli kementerian kemarin sampaikan, bahkan diberikan contoh, dan alhamdulillah ya kami sudah coba mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada di sana, dan ternyata benar bisa kita adakan diskusi
dengan Bapak Ibu guru terhadap kendala-kendala yang dihadapi untuk pembenahan hambatan-hambatan kita di dalam meningkatkan kualitas layanan kita terhadap siswa. Nah, untuk praktiknya nanti mungkin ya tidak bisa 1-2 jam. Ini sebenarnya ya bisa dibilang simpel, tetapi yang namanya analisis meskipun sederhana tetap harus membutuhkan pikiran ya. Termasuk ini ada senior tiang Pak Rustam yang kepala sekolah baru, itu adalah guru tiang dulu di SMP 5 Pringgabaya terhadap banyak hal. Jadi alhamdulillah masih segar dan sudah bergabung bersama kita. Nah, itu saja mungkin Bapak Ibu. Nanti mungkin MKKS bisa mengagendakan untuk kita sama-sama diskusi, bukan yang sifatnya mengajar atau jadi narasumber enggak. Banyak yang lebih paham dari tiang di sini, senior-senior tiang, tapi kita diskusi bersama tim pengembang sekolah kalau bisa. Jadi supaya jangan kepala sekolah saja yang mikir, Nah itu. Dan kalau tidak memungkinkan secara luring, nah tiang sudah punya komunitas di PMM, sudah terdaftar di pusat juga, komunitas sekolah penggerak Bukabit sudah di PMM, dan kemarin tiang sampaikan kepada tim dari direktorat bagaimana kalau nanti PBD ini kita sampaikan, kita webinarkan melalui komunitas kami, apakah ada tim yang bersedia untuk membantu kita, dan sangat kita didukung. Kita disuruh buat jadwalnya, agendanya, ya mudah-mudahan bisa difasilitasi oleh dinas. Karena di kegiatan webinar di komunitas PMM itu Bukabit tidak terbatas di sana, karena pusat yang menyediakan medianya itu. Nah, ini saja mungkin yang perlu saya sampaikan. Kalau kita praktik sekarang mungkin sudah terlalu berat, Jadi kapan-kapan saja kita agendakan untuk kita diskusi, bukan yang lebih paham dari Bapak Ibu, tetapi tiang sekedar menyampaikan informasi apa pengetahuan yang tiang dapatkan selama 4 hari bersama Pak Doktor di Denpasar. Kemudian tiang tambahkan sedikit Bapak Ibu, supaya nanti mungkin ada pengalaman pelungguh, saya ambil satu aja. Ini Bapak Ibu rapot tiang di SMP 1 Wanasaba. Yang persen menurut yang di pusat kemarin yang menjelaskan, yang punya persen-persen ini tidak usah dilihat, hanya kita lihat kemampuan literasi. Tiang lihat kita diminta melihat membaca teks informasi dan membaca teks sastra. Tiang contohkan satu aja Bapak Ibu sampai dia masuk ke Arkas. Ya, nanti tiang share, tiang jelaskan sedikit aja Antara kompetensi membaca teks informasi, ini saya ambil literasi aja satu ya. Teks informasi itu nilai sekolah tiang itu 51,38. Sedangkan membaca teks sastra 57,49. Nah, karena itulah ada 3 penjelasan. Yang pertama ada rapot pendidikan, ada profil rapot satuan pendidikan, ada profil, ada platformnya bahasanya. Nah, sebenarnya ini bukan rapot pendidikan, masih belum. Jadi ini profil. Jadi besok keluar nilai kita 2022, maka selisih antara rapot 22 dengan 21, selisihnya itulah baru jadi rapot kita Bapak Ibu. Nah, kita memperbaikinya atau melakukannya melalui platform rapot pendidikan itu Bapak Ibu. Nah, tiang ambil ini 1 Wanasaba, bukan ini yang terbaik Bapak Ibu, malah tiang banyak merahnya ini. Jadi ambil literasi 1 aja. Yang punya persen ini tidak usah dihiraukan. Yang pelungguh lihat antara kompetensi membaca teks sama sastra. Rata-rata kita semua sekolah itu di sini dia lebih kecil nilai teks informasinya. Sehingga menurut yang dari pusat itu sebabnya sering kita percaya informasi hoak niki, karena kita lebih kecil nilainya di teks informasi gitu. Nah, sehingga yang lebih kecil inilah yang tiang angkat sebagai permasalahan begitu Bapak Ibu. Nah, ini
Jadi saya ambil literasi ini. Lalu saya bawalah dia ke sini Bapak Ibu. Nanti kurangnya nah ini dia. Muncullah dia permasalahan yang tadi, yang dari literasi itu. Dia posisinya sudah bagus yang lain, tetapi dia lebih kecil dari domain yang tadi, yang membaca teks informasi itu begitu. Jadi dia lebih kecil dari teks sastra itu. Maka ini dia masalahnya. Lalu kita diberikan beberapa contoh benahi. Contoh benahi artinya contoh yang harus kita perbaiki dan sebagainya. Artinya solusi yang kita tawarkan Bapak Ibu. Nah, oleh pemerintah pusat ada 10 yang ditawarkan. Boleh juga kita di luar yang 10 itu. Kita ambillah pemanfaatan platform Merdeka Mengajar. Nah, dari benahi kita masukkan dia di rencana kerja tahunan Bapak Ibu. Maka di rencana kerja tahunan itu mengikuti pelatihan mandiri kepala sekolah dan guru terkait dengan topik yang ini begitu Bapak Ibu. Terkait dengan permasalahan ini, karena ini tidak membutuhkan biaya, karena ini PMM jadi mandiri, maka dia masuk di RKT saja, tidak diikuti oleh RKAS gitu Bapak Ibu. Nah ini jadi dia cukup sampai RKT. Nah yang kedua barulah dia masuk RKAS. Kenapa? Karena di sini BIMTEK penguatan materi literasi bagi PTK baik guru maupun pegawai yang dibiayai oleh dana BOS reguler. Nah inilah yang kita masukkan di ARKAS itu Bapak Ibu. Ngelingnya ke situ. Jadi masuklah dia pembiayaan oleh RKT dan uangnya masuk di RKAS Bapak Ibu. Nah begitu. Ini sudah dia lanjut. Jadi yang merah-merah inilah kondisi yang harus kita perbaiki Bapak Ibu. Ini kaitannya hanya literasi saja Bapak Ibu. Baru satu. Belum kita baca yang lain. Nah ini Bapak Ibu jadi baru literasi. Nah masuknya di RKAS pelatihan guru dalam hal literasi. Koordinatornya siapa? Kepala sekolah. Pelaksanaannya kapan? Ini contoh aja. Juli 2022. Pembiayaannya perkiraan 10 juta. 10 juta ini karena semua guru mungkin mengambil 3 hari atau 5 hari atau 10 hari dan sebagainya. Ini perkiraan aja. Realisasinya berapa? 10 juta misalnya. Pelungguh mengagarkan 10 juta. Di dalam dana yang disiapkan bisa juga angka tersebut, maka antara budget dan sama realisasi itu disamakan aja. Review kegiatannya, kegiatan dilaksanakan dengan baik, tetapi perlu diperlukan narasumber tambahan. Mungkin dari peserta yang diadakan itu ternyata diperlukan ada narasumber di luar sekolah, maka diperlukan itu muncullah rekomendasi perlu dicarikan tambahan narasumber dari luar. Nah apakah dari luar itu dari dinas atau dari sekolah penggerak ataukah sama-sama teman-teman kepala sekolah yang lain, silahkan itu bisa diatur. Jadi ini hanya contoh penganggaran dari kegiatan yang muncul di RKAS itu Bapak Ibu. Lalu muncullah MONEP yang nanti menjadi MONEP kita terhadap kegiatan tersebut, yaitu pelatihan guru, koordinatornya kepala sekolah, dilaksanakan, realisasinya sekian, reviewnya seperti ini, rekomendasinya ke depan seperti apa dan sebagainya. Nah ini lembar MONEP yang digunakan untuk kegiatan tersebut. Jadi berangkat dari rapot, kita munculkan masalahnya, dari masalah itu kita ambil salah satu benahi, boleh juga di luar benahi, boleh Bapak Ibu. Nah lalu solusi seperti apa? Kalau dia butuh biaya, masukkan dia RKAS. Kalau dia hanya sekedar mandiri tanpa biaya, cukup dia masuk di RKT saja itu Bapak Ibu. Jadi itu sekedar ringkesan cerita yang kami peroleh Bapak Ibu di Bali. Kemudian ada tambahan Bapak Ibu, Tiang sendiri juga mengikuti Rakornas MKKS tingkat nasional Bapak Ibu. Ada satu mungkin agenda yang akan kami sampaikan di kementerian nanti bersama pengurus pusat itu, yaitu tentang tunjangan kita yang baru 158 ya. 100 berapa? 57 ya? Ya 157, sementara kita berpikir 24 jam kali 30, 31 malah
Gitu nggih Bapak Ibu. Nah itu yang kami coba bawa ke pusat. Mungkin ada regulasi baru terkait dengan itu. Mudah-mudahan itu sudah kita sampaikan ke pengurus pusat. Mungkin nanti dia yang akan meneruskan ke Pak Dirjen dan sebagainya. Nah mudah-mudahanlah kita berharap itu ada perubahan terkait dengan hal tersebut Bapak Ibu.